Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Pemirsa Al-Iman Televisi, mendengar radio Surah Al-Iman dimanapun Anda berada, yang kami cintai, kami hormati, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT di hari Jumat ini. Kita bertemu kembali ya di media Al-Iman Televisi dan radio Surah Al-Iman. Kita mohon kepada Allah SWT agar Allah SWT mengkaruniai kita keteguhan, ya, keistiqomahan dalam keimanan kepadanya, kepada Allah SWT, menjalankan perintah Allah, perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keimanan kepada Allah SWT, satu rezeki, satu nikmat yang terbesar ya, yang Allah berikan kepada kita semuanya. Di mana dengan keimanan kepada Allah, kita mengimani, kita mengenal ya Tuhan kita, Allah SWT, dan kita mengetahui tujuan hidup kita ini apa gitu ya. Sebagaimana yang sering kita dengar di radio, televisi, Al-Iman dan dakwah ya, di mana Allah Ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku, beribadah kepada Allah SWT, memberikan segala ya apa yang Allah berikan kepada kita, zahir batin, ucapan, perbuatan, melakukan sesuatu yang diridhoi oleh Allah SWT. Dakwah ya, mengaji, belajar, melaksanakan perintah Allah, ibadah semuanya untuk Allah SWT. Dan kita di media Al-Iman Televisi ini, dan juga pemirsa sekalian, pendengar sekalian, tentunya kita mohon kepada Allah, termasuk seorang atau termasuk dari hamba-hamba yang sedang beribadah kepada Allah SWT dengan menyaksikan Al-Iman, mendengarkan radio Al-Iman ya. Dan kita masih mempelajari ya, doa-doa yang kita ambil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah membaca doa dalam surat Al-Furqan ayat 74, di mana doa itu kita mohon kepada Allah SWT agar Allah mengkaruniai kita, pasangan-pasangan kita, anak-anak kita, sebagai qurrah a'yun, sebagai penyedap pandangan mata. Rabbana hab lana azwajana wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Kita mohon kepada Allah SWT agar anak-anak kita, keluarga kita, istri kita, suami kita, termasuk hamba Allah yang saleh, yang bertakwa kepada Allah SWT, sehingga nanti dipertemukan Allah SWT di akhirat kelak. Idza mata ibnu Adam
jika manusia itu meninggal, gitu ya, inqata amalu illa min talas, terputus segala amalnya kecuali 3, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Penyedap pandangan mata tatkala kita melihat anak kita, keluarga kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita harapkan. Mempunyai keturunan-keturunan dan menjadikan diri kita sebagai hamba Allah yang bertakwa. Taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat kepada Rasulnya. Sehingga kita melihatnya menyenangkan. Kita melihatnya membahagiakan kita. Karena ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada pertemuan kita kali ini kita akan membaca satu doa ya dalam surat Al-Isra. Kita akan jumpai dalam surat Al-Isra ayat ke-23 hingga 24. Yang masyhur ya ayat ini, perintah agar kita tidak mempersekutukan Allah SWT, kemudian perintah agar kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan di antara bentuk perbuatan baik kepada kedua orang tua adalah berdoa. Doa ya, di antara kita berbuat baik kepada kedua orang tua adalah berdoa. Jika masih hidup, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat ke-24-nya, di sini kita akan membaca nanti. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ke-23-nya, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janaha dzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kama rabbayani shaghira. Kita akan melihat ya tafsir ayat ini. Surat Al-Isra ya ayat ke-24-nya, kita dari 23 hingga 24 kita akan jumpai firman Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyya, dalam ayat ke-23. Allah memerintahkan kepada kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa mempersekutukannya. Wa amara rabbuka, Rabbmu memerintahkan, ayyuhal abdu, wahai hamba, memerintahkan apa? Wa aujaba alla yu'bad ghairuhu. Allah mewajibkan, memerintahkan agar selain Allah tidak disembah. Jangan menyembah selain Allah. Jangan menyembah selain Allah. Karena Allah berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya. Perintah Allah Subhanahu wa taala ya dalam surat Al-Isra ayat ke-23. Kemudian kita akan dapati perintah selanjutnya setelah kita diperintah untuk tidak beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa amara bil ihsan ilal walidaini. Allah juga memerintahkan kepada kita agar kita berbuat ihsan ya kepada kedua orang tua. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Di sini khususnya adalah ibu kita ya, ibu kita. Allah SWT memerintahkan kepada kita untuk pertama mentauhidkan Allah dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Ayat ini sudah masyhur ya, kita ulang-ulang. Namun diulang-ulangnya ayat Quran ini bukan nambah kebosanan, menambah kenikmatan tatkala kita membacanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah memerintahkan dan mewajibkan kepada manusia untuk tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, Allah memerintahkan agar manusia berbuat baik kepada kedua orang ayah ibunya, bapak ibunya ya. Khususnya khasatan 'inda bulughil kibar. Saat kedua orang tua sudah mencapai masa-masa bukan muda lagi ya. Sudah tidak kuat lagi ya.
khasatan inda bulughil kibar. Fa in balagha ahadul walidain al-kibar, jika salah seorang dari kedua orang tua itu mencapai masa tua, ya, maka hendaknya kita perhatikan. Jika salah seorang dari antara kedua orang tua, fa in balagha ahadul walidaini al-kibara au balahu kilahuma indak, atau dua-duanya masih ada ya di sisi kalian, orang tua yang sudah sepuh ya masih ada di sisi kalian, maka hendaklah kita berbuat baik kepada keduanya. Hendaklah kalian berbuat baik kepada keduanya. Fa in balagha ahadul walidaini al-kibar aw balaghahu kilahuma indak fala tattajir. Jangan membentak, ya, jangan mengeluh. Jangan mengucapkan kata-kata yang membuat sakit hati orang tua. Wala tattajir minhuma bitawaffuh bima yadullu ala dzalik. Jadi kita mengatakan gitu ya. Tadojir, ya. Bapak, ibu. Ini luar biasa ya, agama Islam ini. Hubungan baik dengan orang tua itu sangat diatur sekali. Kita sering jumpai seorang yang sebelumnya belum kenal Islam, dia nakal gitu ya. Setelah masuk Islam, hubungannya dengan orang tua baik. Padahal orang tuanya juga bukan seorang muslim. Namun tetap diperintahkan manusia untuk berbuat baik ya, sekalipun bukan seorang muslim. Sebenarnya dalam surat Luqman ya, wasalal insana biwalidayhi hamalat ummuhu wahnan ala wahni wa fisalu fi amain an ishkur li wa liwalidayk wa ijahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi'ilm fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya mengandungnya dalam badan lemah ya selama 2 tahun. Menyusui, mengandung 2 tahun. Maka bersyukurlah kepada Allah, bersyukurlah kepada orang tua. Dan jika keduanya atau salah satu duanya menentang kalian ya, mengajak kepada kesalahan, kepada kesyirikan, mempersekutukan Allah SWT, maka kita tidak mengikutinya. Fala tuti'huma, jangan mengikuti keduanya. Namun wasahibuhuma fid dunya ma'rufa, tetap dalam dunia baik. Maka seorang muslim yang masuk Islam ya, kita jumpai akhlaknya baik, berubah. Dan kalau dia masuk Islam, karena ajaran Islam, di antara ajaran Islam adalah berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan ini tentunya kita berusaha untuk ajarkan ya kepada anak-anak kita, kaum muslimin, yang lalai dari berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang lalai dari muamalah ya. Bagaimana berhubungan dengan orang tuanya. Bagaimana berhubungan dengan orang tuanya, akhlaknya. Ini generasi-generasi yang kita lihat berubah ya. Kalau kita dahulu, di antaranya khususnya di masyarakat Jawa gitu ya, dalam tutur kata gitu ya. Kalau orang tua pakai gaya bahasa yang halus gitu ya, ada gaya bahasa yang level sesama teman gitu ya. Ada yang gaya bahasa sesama orang tua ya, yang halus. Kalau seorang anak, kalau di Jawa dulu tuh tidak boleh berbicara dengan orang tua seperti dia berbicara dengan temannya. Dia harus pakai bahasa kromo, bahasa halus ya, tidak kasar. Ini sudah ada ya dalam tatanan masyarakat kita, ajaran Islam ini. Dan ajaran Islam lebih menguatkan lagi bahwasanya manusia diperintahkan untuk tidak beribadah kepada kecuali kepada Allah SWT. Kemudian dia hendaknya dia berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Kemudian perintah
untuk berbuat baik kepada orang tuanya ini dengan tidak mengucapkan kata-kata kata dan ya, namun hendaknya berkasih sayang kepada kedua orang tua, ya, memberikan kasih sayang kepada kedua orang tua. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ke-23-nya, fala taqul lahuma wala tanharhuma, jangan kamu mengatakan jangan membentak, namun wa qul lahuma qaulan karima, ucapkanlah ucapan yang mulia dengan bentuk waghfid lahuma janaha dzulli minar rahmah, kalian sopan kepada kedua orang tua. Wa qul, dan katakanlah rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini surat Al-Isra ayat ke-24-nya, ya. Perintah kita memohon kepada Allah SWT agar Allah SWT mengasihi kedua orang tua kita sebagaimana mereka berdua mengasihi kita di waktu kecil, ya. Tatkala Allah berfirman wahfid lahuma janaha dzulli minar rahmah, yaitu watawadha lahuma dhullan wa rahmatan bihima, hendaklah kalian tawadhu, rendah hati kepada kedua orang tua, dhullan, kalian sopan, wa rahmah, sayang kepada kedua orang tua. Ini akhlaknya, akhlak Islami, akhlak yang Allah perintahkan agar kita anak yang kepada kedua orang tua hendaknya bersikap tawadhu, rendah hati, mendengarkan tutur kata orang tua, sopan kepada orang tua, tidak berani kepada orang tua. Nah, tatanan ajaran seperti ini kita rasakannya di masyarakat Jawa dahulu. Mereka dididik untuk, anak-anak Jawa dididik untuk menghormati orang tua dalam bertutur kata sopan, dalam duduk sopan, jika tidak sopan diingatkan sama keluarganya. Dan Islam demikianlah. Seorang Muslim yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala tergambar tatkala dia muamalahnya dia kepada Allah, gambarannya dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, dia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia bermuamalah dengan manusia, maka Allah mulai manusia yang paling terdekat dengannya, orang tuanya, ibunya yang telah melahirkannya. Fala taqul lahuma wala tanharhuma, janganlah kalian mengucapkan janganlah kalian membentaknya. Wahfid lahuma janaha dzulli minar rahmah, namun hendaklah kalian tawadhu, rendah hati, sopan kepada kedua orang tua. Wa qur rabbirhamhuma, sambil berdoa kepada Allah SWT, ya Allah, kasihlah kedua orang tuaku sebagaimana mereka berdua mengasihi aku, mendidik aku di waktu masih kecil. Kita berdoa, ya. Dan sekarang kita hari Jumat, kita mohon kepada Allah SWT, ya Allah, kasihlah kedua orang tua kami, ya Allah, yang telah mengasihi kami di waktu kami masih kecil. Kasihlah kedua orang tua kami supaya mereka berdua telah mengasihi kami, mendidik kami di waktu kami masih kecil. Amin ya rabbal alamin. Doa ini hendaknya kita senantiasa lafadzkan dalam zikir kita, dalam doa-doa kita, sambil kita merenungkan jasa kedua orang tua kita yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, terutama khususnya ibu kita. Hamaltuhu ummuhu wahnan ala wahn, ibunya mengandungnya dalam keadaan lemah. Wabisaluhu fi amaini, dan menyapihnya, menyusuinya dan menyapihnya dalam masa 2 tahun, ya. Anishkurli wali walidayk, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tua. Ucapkan rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, kasihlah kedua orang tua kami, ya Allah, sehingga mereka berdua mendidik kami waktu kecil. Terutama tentunya
Tatkala orang tua kita sudah meninggal dunia, doa-doa kita dibutuhkan orang tua kita. Perbanyaklah doa-doa. Mendoakan kedua orang tua kita. Kita hitung misalnya, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Berapa kali kita doa ucapkan Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita mengucapkan doa misalnya Rabbi firli wali walidayya, ya Allah ampunilah aku, ampunilah kedua orang tuaku. Wal mu'minin, dan juga orang yang beriman. Yauma yakumul hisab, di waktu berdirinya hari hisab. Kapan doa kita ini? Berapa kali doa kita ini kita sampaikan? Kita masih di dunia. Doa-doa kita diharapkan kedua orang tua kita. Dan tatkala kita sendiri sudah berpindah ke alam barzah, doa-doa anak-anak kita bermanfaat bagi kita. Jika manusia meninggal dunia, terputuslah segala amalnya, kecuali 3, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan kedua orang tua. Pemirsa Al-Iman TV dan mendengar radio Suara Imam, kesolehan, kebaikan kita diharapkan kedua orang tua kita. Ketaatan kita kepada Allah, ketaatan kita kepada Rasulullah SAW adalah kesolehan. Diharapkan orang tua kita, doa-doa kita. Maka sungguh beruntung manusia-manusia yang berusaha dia menjadi anak soleh yang mendoakan kedua orang tua. Karena dia telah membalas, karena dia membalas jasa orang tua. Dia mendoakan orang tuanya. Dan juga beruntung manusia yang mempunyai anak-anak soleh yang mendoakan dia, saling mendoakan dan terus mendoakan kebaikan untuk orang tua, untuk anak. Orang tua mendoakan Rabbana hab lana azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Anaknya berdoa, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Kasihlah kedua orang tua aku ya Allah, sebagaimana mereka berdua mendidik aku, mengasihi aku, mentarbiyah aku di waktu aku masih kecil. Inilah Islam, ya, ajaran yang penuh dengan kebaikan. Tergambar dari akhlak pelakunya, dari akhlak memeluknya. Jadi, apakah dia pertama mentauhidkan Allah SWT, kedua dalam bermuamalah dengan manusia yang paling terdekat, orang tuanya, dia mempunyai perangai-perangai yang sopan. Maka akan tergambar ya, seorang anak soleh baik kepada kedua orang tuanya dia akan jadi baik juga kepada manusia-manusia yang lainnya. Dalam tafsir Sa'di, dalam surat Al-Isra ayat 23, lamma naha ta'ala 'anil syirki bihi amara bit tauhid. Allah Subhanahu wa taala tatkala memerintahkan atau melarang melarang dari kesyirikan. Allah memerintahkan hambanya manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa qada rabbuka, Allah berfirman, dan Rabbmu mewajibkan, memutuskan, qadaan diniyan wa amara amran syar'iyyan. Allah perintahkan agama Islam, ya, perintah agama dan juga ketetapan agama dan perintah secara syariat agama, yaitu apa? Allah ta'budu, jangan kamu menyembah, jangan kamu menyembah, jangan beribadah. Pertama, jangan beribadah. Beribadah kepada siapa? Ahadan min ahlil ardi, beribadah kepada penduduk di bumi. Jadi kalau ada penduduk bumi gitu ya disembah, salah. Kenapa? Allah melarang. La ta'budu, janganlah kalian Allah ta'budu, janganlah kalian beribadah ahadan min ahlil ardi was samawati al ahya wal amwat. Jangan kalian menyembah seseorang yang tinggal di bumi, bumi, penghuni langit yang hidup dan mati. Dan Allah SWT mensifatkan, ya, Allah adalah Al-Ahad, As-Samad, lam yalid wa lam yulad,
Allah satu, tidak membutuhkan makhluknya, tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Illa iya, alla ta'budu illa, jangan kamu beribadah kecuali kepada Allah. Ini Islam ya, Islam mengajar kepada kita agar kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Illa iya, hanya kepada Allah kita beribadah. Li'annahu al-wahid al-ahad al-fard as-samad alladhi lahu kullu sifati kamal. Di mana Allah Subhanahu wa taala adalah al-wahid al-ahad, esa, as-samad. Allah bergantung semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang disembah masih mengangkat tangan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia minta rezekinya, ngangkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta rezeki, ya. Setelah diberi rezeki, sombong, lalai. Dengan keadaannya sebagai hamba yang meminta kepada Al-Wahid, Al-Ahad, As-Samad, yang memiliki segala sifat kesempurnaan, alladzi lahu kullu sifati kamal, kesempurnaan pada Allah Subhanahu wa taala. Walau min tilka sifah a'dhamuha ala wajhin la yushbihu ahad min khalqi. Allah mempunyai sifat-sifat yang mulia yang tidak seorang pun makhluknya tidak menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal mun'im bin ni'am. Allah SWT yang memberikan kenikmatan-kenikmatan al-zahira wal batinah, yang zahir maupun yang batin. Ad-dabi' li jami'in naqam. Allah menyelamatkan kita dari adab-adab, ya, dari bencana-bencana. Kita hidup berapa tahun di dunia ini? Berapa bencana yang telah kita lihat? Merapi misalnya, yang baru saja ya, bencana ya. Apakah kita simpulkan Merapi itu laharnya itu karena bagian kerak gunungnya itu pecah, ya, pecah kemudian keluar. Kita lupa semuanya yang ada di dunia adalah kita doakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb alamin, alam semesta. Selain Allah adalah alam. Gunung punya Tuhan, Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menjadikannya meletus. Allah mengingatkan kita semuanya. Kemudian di sana ada laut yang tumpah ke daratan, menenggelamkan mereka yang ditenggelamkan. Di sana ada tanah yang keras, kemudian berubah seperti air, lumpur, bisa berbolak-balik menenggelamkan orang-orang yang di atasnya ke dalam tanah. Di Palu gitu ya, daerah Palu. Adab-adab yang kita lihat ya. Dan kalau kita bisa melihat di video ya, di internet, kita dapati betapa banyak adab-adab umat sekarang maupun umat yang terdahulu. Semuanya mengingatkan kepada kita semuanya, mengingatkan Allah Subhanahu wa taala adalah al-mun'im wa wal mun'im bin ni'am. Allah yang memberikan kita kenikmatan kepada kita semuanya ini, ni'am. Al-zahir al-batin, zahir maupun batin. Ad-dafi' li jami', dan Allah yang menghalangi seluruh bencana jami' an-niqam. Dan Allah adalah al-khaliq, ar-razik, yang menciptakan, yang memberi rezeki, al-mudabbir, yang mengatur li jami'il umur, mengatur segala urusan. Dan Allah wahwa wal mutafarrid bidzalika
kullihi. Allah yang mengatur semua urusan yang ada pada kita. Wa ghairuhu laisa lahu min dzalika syai'an. Selain Allah SWT tidak memiliki apa-apa. Maka di sini pentingnya kita pertama kali adalah ma'rifatullah, ilmu yang kita pelajari, mengenal Allah SWT. Kita mengetahui Allah telah memberikan kepada kita nikmat-nikmat yang banyak kepada kita. Tadi nikmat di antara nikmat yang kita dilahirkan di dunia melalui bagi ibu kita, ya, orang tua kita. Kita diberikan orang tua. Kemudian kita berdoa mendoakan orang tua. Dan Allah SWT adalah zat yang al-mun'i, yang beri kenikmatan yang begitu banyak kepada kita. Maka pertama kali perintah yang kita tunaikan adalah mentauhidkan Allah SWT. Mengesahkan Allah SWT. Belajar apa itu tauhid, apa itu syirik. Sehingga kita mengetahui, oh ini tauhid, ini syirik. Ini ajaran Islam, ini ajaran Nabi Muhammad SAW, ini bukan ajaran Muhammad. Kita mengetahui syirik besar bisa mengeluarkan seorang daripada Islam. Dan di sana juga ada kesirikan yang kita juga harus hati-hati, ya, syirik kecil, yaitu asghar. Allah SWT memerintahkan kepada kita agar kita menjadi manusia ikhlas. Dan kalimat la ilaha illallah itu adalah kita menjadi manusia ikhlas. Ya. Manusia yang mengesahkan Allah SWT dalam beramal soleh. Menyatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku lillah, untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan kepada kita untuk ikhlas. Para sahabat Rasulullah SAW, mereka dahulunya manusia-manusia yang tidak mengenal apa itu tauhid, apa itu iman. Kemudian Allah memberi karunia dengan diutusnya Rasulullah SAW dari bangsa Arab, mendakwahi mereka di Mekah, mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah. Mereka mengerti tauhid, mengerti apa itu syirik, sehingga Allah memuji tatkala mereka sudah melaksanakan perintah Rasulullah SAW. Mereka mengikuti ajaran Rasulullah. Allah memuji radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menyebutkan hati-hati mereka itu adalah hati yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tarahum ruk'an sujada. Kamu lihat mereka ruku. Kamu lihat para sahabat sujud. Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka adalah manusia-manusia yang mentauhidkan Allah, mencari karunia Allah. Yabtaghuna fadlan minallah, karunia Allah, wa ridwana, dan karunia dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang mereka harapkan. Ini yang kita tiru, ya. Bagaimana para sahabat, mereka mengeluarkan hartanya dalam berhijrah, ya, ke Mekah, dari Mekah ke Madinah. Mereka mengeluarkan hartanya. Mereka bahkan memberikan hartanya kepada orang musyrikin supaya diberi perjalanan tidak diganggu. Seperti sahabat Suhaib, ya. Hati mereka dipuji Allah. Tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Kau lihat mereka, para sahabat adalah orang yang ruku dan sujud beribadah kepada Allah. Mereka itu hanya mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. Kepada para sahabat Rasulullah SAW. Namun Rasulullah SAW tetap menasihati, karena perintah Allah agar manusia itu mentauhidkan Allah SWT. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Para sahabat yang telah diketahui orang yang ikhlas, Rasulullah datang menasihati mereka. Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar, ar-riya. Sesungguhnya suatu yang menakutkan, kata Rasulullah SAW, yang aku khawatirkan menimpa kalian adalah asyirkul asghar, yaitu riya, berbuat ingin dipuji, ingin dilihat. Ditujukan kepada Rasulullah, kepada para sahabat Rasulullah SAW, yang mereka mengerti tentang sunnah-sunnah Rasulullah SAW.
Mereka mengerti tentang tauhid, bentuk bagaimana mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Masih takut pada Rasulullah, masih mengkhawatirkan kepada mereka berbuat riya. Maka hendaknya kita perhatikan sesuatu yang kita takutkan juga menimpa kita adalah kesyirikan. Jika kita mengerti tentang syirik akbar, ya, memberikan sesajen kepada penjaga gunung, memberikan sesajen kepada penjaga pohon, penjaga laut, dan sebagainya. Kesyirikan akbar. Kita mengetahui, dan yang kita takutkan juga menimpa kita adalah syirik asghar, riya. Ingin dipuji, ingin dilihat. Ya. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina orang-orang, celakalah orang-orang yang salat. Fawailul lil musallin. Itu orang-orang yang mereka lalai dari salatnya dan mereka yang berbuat riya. Maka di sini kita perhatikan, dan kita juga mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Di antara doa-doa kita mohon kepada Allah, Rabbirhamhuma rabbayani shaghira. Ya Allah, kasihlah kedua orang tuaku supaya mereka berdua mengasihi aku waktu kecil. Kita juga mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijadikan hamba Allah yang ikhlas, ya. Ikhlas kepada Allah. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-Mu yang ikhlas. Karena syarat diterimanya amal kita adalah ikhlas dan mutaba'ah. Ikhwan fillah, asyirkul asghar, syirik kecil, riya, ada sesuatu yang sangat ditakuti oleh Rasulullah SAW menimpa para sahabatnya. Syaitan tidak ridho jika seorang hamba itu beramal ikhlas kepada Allah. Maka syaitan berusaha memalingkan, mengarahkan hamba untuk berbuat riya, ingin dipuji, ingin disanjung, dan sebagainya. Syaitan tidak ridho. Syaitan tidak ridho jika hamba melakukan suatu amalan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingin menyimpangkan, ingin menyelewengkan dari amalan ikhlas. Maka di antara cara agar kita ini memiliki ikhlas, ya, keikhlasan kepada Allah SWT, atau kita melawan hal ini, ya, kesyirikan, syirkul asghar, adalah kita melakukan satu amalan-amalan, di antaranya adalah beramal secara sembunyi-sembunyi. Secara sembunyi-sembunyi untuk mentauhidkan Allah SWT, agar terwujud firman Allah, wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Beramal sembunyi-sembunyi, ya. Yang wajib sholat jamaah, ya, ke masjid nampak. Ada amal-amal yang lain yang mampu kita lakukan sembunyi, kita lakukan sembunyi. Dan ada hadis yang Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita, mengarahkan kepada kita untuk beramal sembunyi, di mana Rasulullah SAW man istata'a minkum an yakuna lahu khabi'un min amalin salih. Barang siapa di antara kalian yang mampu untuk melakukan amal soleh yang sembunyi, barang siapa di antara kalian yang mampu menyembunyikan amal soleh, falyaf'al, hendaklah kalian melakukannya. Hendaklah kalian melakukannya. Amal soleh secara sembunyi. Sedekah. Kita lakukan. Berusaha dengan sembunyi-sembunyi. Ya, ini diantara hal-hal yang menjadikan kita mampu untuk beramal soleh secara sembunyi-sembunyi. Sedekah. Ya, melatih dengan sedekah. Sedekah sir, sedekah rahasia. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah, in tubadu sadaqati fa ni'mahi. Jika kalian menambahkan sedekah-sedekah kalian, maka bagus, ya, tidak apa-apa. Fa ni'mahi. Wa in tukhfuha. Jika kalian menyembunyikannya, wa tutuhal fuqara, kalian memberikannya kepada orang fakir sembunyi-sembunyi, fahuwa khairun lakum, maka itu baik bagi kalian. Maka tariqah amaliyah sahla litadbiki amal sir. Maka di antara
cara mudah ya agar kita melakukan amalan dengan ikhlas kepada Allah, melatih hamba kita beramal, yaitu kita melaksanakan dengan sembunyi-sembunyi suatu amalan sedekah jariah yang dilakukan sembunyi-sembunyi untuk melatih keikhlasan kita agar kita menjadi hamba Allah yang mentauhidkan Allah SWT. Tidak banyak mempopulerkan gitu ya, berusaha untuk menghindari promo yaitu menunjukkan ya di media sosial amal-amal soleh. Salat malam misalnya. Salat malam kita lakukan di rumah. Salat malam kita lakukan di rumah. Untuk kita berusaha mengikhlaskan kepada Allah SWT, mentauhidkan Allah SWT. Kita lakukan di rumah dan berusaha keluarga yang lain tidak mengetahuinya. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil, wahai orang berselimut, qumil laila illa qalila, bangunlah melaksanakan ibadah di waktu malam hari. Sedikit ya. Ibadahlah di malam hari, tunaikanlah ibadah di malam hari ya. Qumil laila, bangunlah di malam hari illa qalila, kecuali sedikit daripadanya. Niswahu, setengahnya. Aw inqus minhu qalila, atau kurang dari hal itu, kurang dari setengah. Aw zid alaihi, atau tambahilah. Warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan tartil ya, dengan perlahan-lahan memperhatikan maknanya, mengikuti maknanya. Inna sanulqi alaika qawlan tsaqila, kami akan memberikan kepadamu ucapan yang berat. Kemudian dalam ayat ke-6-nya ya, inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wa aqwamu qila. Sesungguhnya bangun di malam hari, ibadah di malam hari itu lebih berkesan bacaannya. Waktunya itu lebih menyentuh, lebih enak. Karena saat itu manusia hanya mempersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya berdua dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam tafsirnya, inna sa'atal laili hiya asyaddu wafaqah lil qalb. Bagi hati, amalan atau saat-saat malam itu lebih tepat bagi hati, mal qiraati wa asabu qawlan. Ya, kalau baca Al-Quran lebih khusyuk, lebih tepat ya. Waktu suasana sepi, lebih menyentuh perasaan, mentadaburinya lebih enak. Dan bacaan pada waktu sangat berkesan. Ini diantara kiat-kiat ya, kita mentauhidkan Allah SWT dan berusaha untuk menjadi hamba Allah yang menjauhi kesyirikan. Kita melakukan amal-amalan yang rahasia, ya, amal-amal yang sembunyi-sembunyi. Ya, karena Rasulullah tadi bersabda, barang siapa di antara kalian yang mampu melakukan amal-amalan yang sembunyi, hendaklah dia melakukannya. Dalam melakukannya. Kemudian bentuk yang lain untuk menjaga keikhlasan kita, ya, kita beramal secara sembunyi-sembunyi untuk mentauhidkan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita memahami bahwasanya pujian dan celaan itu sama saja. Dan kalau kita beramal ya, kita tampilkan di Facebook misalnya, di YouTube atau di Instagram, dipuji, sama dengan dicela. Sama saja. Kalau kita dapat pujian kan senang gitu ya. Wah, dapat pujian senang. Dapat celaan sedih, marah gitu. Kok dapat celaan gitu. Maka untuk menjaga agar kita mampu untuk beribadah kepada Allah dengan sembunyi-sembunyi tanpa dilihat manusia, ikhlas hanya untuk Allah SWT, kita meyakini menjadikan celaan sama pujian itu sama saja. Kamu memuji saya, sama aja mencela saya. Mencela saya sama, memuji saya sama saja. Maka amalan diperuntukkan untuk Allah SWT. Di antara ucapan yang tersebar, yang sering kita dengarkan adalah ridwan nas ghayatun la tudrak. Keridhaan manusia itu sesuatu yang tidak bisa dicapai. Kadang kita membuat ridho seseorang, ya, ternyata kebalikannya. Dia malah marah, mencela kita. Ridwan nas ghayatun la tudrak. Kemudian bentuk agar kita dapat mewujudkan kalimat tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, adalah kita juga mentadaburi makna ikhlas ya. Ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala.
Makna ikhlas adalah mempersembahkan seluruh jiwa, apa yang kita miliki hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Mentadaburi makna ikhlas. Kata-kata ini ya. Lillahi. Apakah lillah kita ini? Apakah karena Allah Subhanahu wa taala? Atau yang lain? Kita mengukur diri kita. Kemudian kedua, fillahi. Apakah di jalan Allah Subhanahu wa taala kita beramal? Itu sunnah Rasulullah SAW. Yang ketiga adalah fillahi, billahi. Apakah kita berdoa memohon kekuatan dalam mengikhlaskan amal kita kepada Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Maka pemirsa Al-Iman TV, ikhlas ya. Pertama dalam surat Al-Isra ayat 23 tadi, ikhlas kepada Allah SWT. Kemudian berbuat baik kepada orang tua. Maka doa ya, doa-doa kita mohon kepada Allah SWT. Di antara doa yang kita diperintahkan Allah dalam surah Al-Isra ayat 24, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Kasihlah kedua orang tua kami ya Allah sebagaimana mereka berdua mendidik aku waktu masih kecil ya. Kita juga mohon kepada Allah, jadikanlah kami yang hamba Allah yang ikhlas ya Allah. Yang beribadah hanya untukmu. Untuk mengharap wajahmu. Bukan untuk mengharap wajah-wajah manusia. Namun mengharapkan wajah Allah SWT. Innama nut'imukum liwajhi. Aku memberi makan kepada kalian adalah mengharapkan wajah Allah SWT. La nuridu minkum jaza. Aku tidak mengharapkan balasan dari kalian. Wala syukuro. Tidak mengharapkan ucapan terima kasih. Kita mohon kepada Allah SWT. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang ikhlas kepada Engkau. Mentauhidkan Engkau. Jauh daripada kesyirikan. Syirik akbar. Maupun syirik kecil. Jadikanlah kami hambamu yang ikhlas mengharapkan karunia Engkau ya Allah. Dan kasihilah ya Allah kedua orang tua kami yang telah mendidik kami di waktu masih kecil. Ampunilah kedua orang tua kami. Kasihilah kedua orang tua kami. Rabbana, ya Allah, ya Rabb kami, taqabbal minna. Taqabbal doa, terimalah amal kami, terimalah doa kami. Amin ya Rabbal Alamin. Pemirsa Al-Iman Televisi dan pendengar radio Suara Iman, insya Allah kita akan bertemu kembali dalam waktu-waktu yang akan datang, insya Allah Ta'ala, dengan izin Allah SWT. Semoga senantiasa kita menjadi hamba Allah yang bersyukur, senantiasa berdoa kepada Allah SWT, berzikir kepada Allah SWT, dan menjadi hamba Allah yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.